Ya, Anda kembali bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Agustinus kalau begitu. Saya ingin menanyakan soal bottom tadi yang sempat saya tanyakan juga. Apakah kita sekarang sudah menyentuh bottomnya begitu? Apakah kita sudah melewati masa-masa kritisnya dalam konteks dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi corona ini? Iya, kalau merujuk tadi statementnya Pak Wimbo itu jelas sekali kan bahwa market ekonomi ini merespon situasi kesehatan terkait dengan pandemi. Jadi bagaimana pasar bereaksi, bagaimana ekonomi bereaksi itu sangat tergantung bagi situasi kesehatan itu terus berkembang. Dan pada titik ini kan kita semua masih belum tahu sebetulnya apakah pandemi yang kita alami ini sudah pada puncaknya atau belum, itu tidak ada yang tahu. Ada korelasinya berarti. Artinya saja. kalau puncaknya terlewati, artinya tekanan terhadap ekonominya juga akan mereda? Saya kira itu korelasi yang sangat besar, dan kalau kita lihat misalnya gejolak yang hari ini market merespon gitu dengan indeks kita turun sampai ke 4.300, kemudian rupiah sampai 15.400, itu kan juga berkorelasi positif dengan jumlah data korban yang dinyatakan positif naik menjadi 227 gitu. Saya kira memang sekarang inti persoalannya adalah bagaimana kita memitigasi persoalan corona itu sendiri gitu. Saya kira itu semua orang, kita tadi Pak Wimbo juga berkali-kali mengatakan itu. Nah, pada poin ini kan sebetulnya kita perlu membuat skenario sebenarnya akan berapa lama sih penanganan corona ini gitu. Apakah ini akan bisa cepat gitu? Kalau kita lihat misalnya benchmarknya adalah apakah seperti China? China itu relatif cepat gitu. Tapi kan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh China itu sangat ekstrim kan, misalnya dengan melakukan lockdown dan sebagainya gitu. Dan kita nampaknya situasinya Sampai-sampai berbeda. kemudian kita berpikir apakah kita juga perlu melakukan hal yang sama? Itu satu diskusi. Jadi bagaimana memastikan bahwa isu pandemi ini segera bisa dihentikan kan begitu. Dan saya kira kita dalam posisi sekarang ini masih menunggu sebetulnya sampai di mana ini. Berapa jumlah yang terus akan menjadi korban ini kita masih menunggu. Dan itu artinya dalam konteks ekonomi semuanya masih wait and see gitu, dan kita belum tahu bottom dampak dari ekonomi akan sejauh apa gitu. Tapi kira-kira kalau mau dibikin pola atau dibikin skenario, saya kira kita tidak akan pada posisi seperti China di mana dampaknya ekonominya turun lalu sekarang mulai naik lagi gitu. Kita mungkin turun dan agak lama di bawah. Itu kalau kita mau simulasikan itu bentuknya seperti huruf U gitu ya, di bawah. Nah, persoalannya seberapa lama ada di bawah itu penting gitu, karena bagi dunia usaha tentu saja melakukan kalkulasi, simulasi dan sebagainya itu penting gitu. Kalau kita bisa selesaikan misalnya di tahun ini dan akhir tahun ini kita udah mulai naik, itu satu perkembangan yang positif. Tapi yang banyak orang khawatir adalah bahwa mitigasinya ini terlalu lama sehingga efek ekonomi juga akan panjang. Gitu. Mitigasi terlalu lama tuh berapa lama? Gini, ini soal pandemi ya. Pandemi ini saya mengutip aja satu sejarawan itu namanya Harari itu bilang ini adalah pandemi yang terburuk at least dalam 100 tahun terakhir. Jadi tidak ada orang yang punya pengalaman menangani pandemi semacam ini, dan tentu saja masing-masing negara punya patterns yang berbeda-beda gitu. Kalau kita lihat misalnya China bisa selesai karena ada kebijakan yang ekstrim. Sekarang kalau kita lihat misalnya Italia, misalnya Iran gitu. Apakah kita mirip dengan Iran dengan Italia misalnya yang memang skalanya ternyata sangat luas kalau kita merujuk pada pengalaman mereka gitu. Kita belum tahu sama sekali apakah kita itu polanya akan seperti mereka. Kalau seperti mereka polanya, lalu dampak ekonominya tentunya akan berbeda gitu. Akan ya cukup signifikan delay kegiatan ekonomi ini akan berhenti gitu. Tapi kalau kita melihat dari kebijakan yang sejauh ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tadi ada kebijakan terbaru yang juga baru saja disampaikan oleh OJK. Apakah itu sudah cukup? Seberapa efektif sebenarnya bisa menopang? Jadi pertama menurut saya begini, yang pertama harus dilakukan sekarang adalah fokus pada isu kesehatan itu sendiri. Jadi kalau kita mau bicara kebijakan ekonomi, itu kebijakan ekonomi yang betul-betul fokus pada sektor kesehatan. Menambah fasilitas rumah sakit, menambah alat tes, menambah tenaga kesehatan, mungkin memberi bonus kepada mereka gitu. Supaya apa? Supaya mitigasi persoalan ini segera selesai. Karena tanpa itu akan dampaknya bagi ekonomi akan panjang. Tentu saja dampak yang kedua adalah memitigasi sektor-sektor yang terkena dampak langsung, dan kalau masalah mitigasi ini nggak selesai, sektor yang kena dampak makin banyak gitu. Sehingga memang ya kalau dibilang apa yang harus dilakukan adalah kebijakan ekonomi, stimulus yang betul-betul memastikan sektor kesehatannya ini segera bisa terselesaikan. Jadi fokusnya di situ dulu, begitu ya. Beralih ke Pak Rosan kalau begitu. Kondisi terburuk yang bisa dihadapi oleh pengusaha dengan situasi saat ini? Yang paling buruk buat pengusaha, ya operasi kita stop. Itu yang terburuk. Berarti apa? Itu yang tidak ingin kita lakukan, bisa jadi layoff, PHK. Nah ini yang kita coba hindarin kan.
Oleh sebab itu sekarang kita bertahan dulu, itu yang paling penting. Dan untuk bertahan kita nggak bisa sendiri. Kita perlu ada bantuan dari pemerintah. Saya sangat setuju sekali tadi disampaikan oleh Mas Justinus bahwa pertama mesti keselamatan dan kesehatan masyarakat rakyat Indonesia itu nomor satukan. Kedua mesti ada kebijakan fiskal insentif, sudah dilakukan. Kebijakan monetary insentif itu harus dilakukan, dan juga insentif relaksasi di sektor real. Nah, ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, sudah direspon sangat cepat, tapi mungkin size-nya perlu lebih besarkan lagi. Dan yang paling penting juga adalah relaksasi juga ini untuk sektor UMKM. Karena ini sangat penting. UMKM kita ini, pencapaian terjadi dari sektor UMKM itu 97%. Nah, dan kalau kita lihat, jadi kita menyarankan bahwa mesti ada dana khusus tersendiri yang dicadangkan melalui perbankan untuk membantu working capital juga dari UMKM ini. Karena daya beli masyarakat ini kan kelihatan akan menurun. Yang dimana kita sarankan waktu itu kita ajukan bahwa ada usulan dari Kadin yang kemudian sudah disampaikan. Kita sampaikan membantu UMKM working capital yang dimana mungkin pembayarannya 6 bulan sesudah dia tarik dananya. Jadi sektor ini UMKM sangat-sangat perlu diperhatikan juga. Jadi kita melihatnya semua sektor ini harus dilihat. Memang orang bicara hospitality, perhotelan paling banyak terkena, pariwisata, tapi UMKM ini kan baik juga yang berhubungan dengan pariwisata. Betul. Sangat-sangat banyak. Jadi itu yang belum dilirik begitu ya, artinya seperti ini apa? yang pemerintah harus perkuat juga di sektor UMKM karena penyerapan tenaga kerjanya itu hampir 97% dari total tenaga kerja kita. Oke. Bicara mengenai sektor kesehatan tadi begitu ya, Pak Rosan, ada kemudian gerakan-gerakan sekarang yang diinisiasi oleh masyarakat, misalnya gerakan work from home. Ini lagi-lagi kita mengantisipasi atau mitigasi penyebaran virus corona yang lebih meluas lagi di tengah masyarakat. Seperti apa dampaknya sejauh ini terhadap industri? Artinya kalau kita melihat memang tidak semua sektor ya bisa menerapkan kebijakan ini, gitu. Tapi kira-kira jalan tengahnya akan seperti apa? Ya, work from home ini memang suatu hal yang harus kita lakukan juga untuk di beberapa industri yang memang bisa dilakukan. Ya, sekarang saya tahu di banyak perusahaan sekarang mereka melakukan shifting, ganti-gantian. Jadi hari ini tim A, besok tim B. Termasuk untuk apa? Mitigasi jangan sampai semuanya kalau ada tertular semua tertular. Jadi ada gantian nih, satu hari ini tim A, satu hari ini tim B, besok masuk lagi tim A, besok lagi tim B. Itu sudah melakukan. Itu pun dari kami, dari Kadin kita sudah memberikan guideline yang Tapi bisa. untuk di manufaktur itu bisa dilakukan? Ya, sekarang demand-nya kan juga lagi down gitu. Supply-nya juga lagi terbatas. Ya itu bisa dilakukan gitu, bisa dilakukan. Mau ada target ekspor, semua juga lagi slow down. Jadi ya it's okay gitu. Jadi karena demand dan supply juga lagi turun. Bahan bakunya juga lagi turun. Jadi yang penting tapi pasti ada kerugian begitu yang ditanggung begitu akibat dari ini semua. Ya, semuanya sekarang pasti mengalami kendala. Kerugian iya. Nah, tapi jangan sampai ada satu sektor yang misalnya sampai tutup total gitu. Nah, ini ya yang perlu yang pemerintah harus bisa melihat ini secara komprehensif dan sudah dilakukan untuk mendorong supaya kita istilahnya ngapung dulu lah. Iya. Gitu. Oke, baik, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.